Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Nur Islami dengan NIM 22210123. Saya dari kelas A1 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2022. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan menurut pendapat saya sendiri terkait materi yang pertama, yaitu pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat. Yang kedua, hak dan kewajiban bangsa. Yang ketiga, identitas nasional. Dan yang terakhir, wawasan Nusantara. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat. Semenjak sekolah dari jenjang SD sampai dengan sekarang di perguruan tinggi, tentunya pendidikan kewarganegaraan sudah tidak asing lagi. Pendidikan kewarganegaraan dalam proses pembelajaran sudah dianggap mata pelajaran yang diwajibkan untuk ada di setiap sekolah. Hal tersebut juga sudah menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu yang penting bagi masyarakat, terutama bagi pelajar untuk mengetahui serta mempelajari seluk-beluk negaranya, yaitu negara Indonesia, agar mempelajari aturan-aturan yang ada di negara Indonesia dan hal lain yang mencakup kewarganegaraan. Menurut istilah, pendidikan kewarganegaraan adalah suatu bentuk pendidikan yang ditunjukkan untuk generasi penerus bangsa agar mereka menjadi warga negara yang berpikir kritis dan sadar mengenai hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan, bangsa Indonesia diharapkan mampu membentuk sebagai manusia yang religius, berkemanusiaan, dan memiliki rasa nasionalisme. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam membentuk karakter masyarakat yang bisa dijadikan sebagai orientasi dalam menetapkan wawasan dan semangat berbangsa, kesadaran hukum, dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan yang diberikan kepada masyarakat untuk menyadarkan serta memiliki komitmen untuk tetap memiliki negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai mahasiswa tentunya memiliki hak untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga NKRI dapat menjadi negara yang merdeka dan harus kita jaga. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu hak dan kewajiban bangsa. Menurut saya, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan secara beriringan atau harus adanya feedback atau timbal balik. Tidak sepatutnya seseorang mendapatkan hak dirinya akan tetapi lalai atau bahkan tidak menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban dirinya. Jadi, dengan begitu, manakah yang harus didahulukan oleh kita? Hak terlebih dahulu atau kewajibannya? Nah, menurut saya, sesuai dengan yang sudah saya baca dan pahami, bahwa pada dasarnya kewajiban harus didahulukan sebelum mendapatkan hak. Artinya, kita harus melakukan suatu hal untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, sedangkan hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Jika kita sudah mempelajari dengan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakannya, kewajiban serta mendapatkan hak merupakan sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Dengan adanya hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa akan tercapai hubungan selaras, serasi, dan seimbang antara individu dan masyarakat. Selain itu juga akan terjalin hubungan yang harmoni antara warga negara dan pemerintah karena berjalannya hak dan kewajiban. Contohnya melaksanakan hak dan kewajiban dalam masyarakat seperti kewajibannya yaitu menghormati seluruh masyarakat dan menaati peraturan negara, maka akan mendapatkan hak. Salah satunya yaitu berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu terkait identitas nasional. Menurut saya, identitas nasional merupakan suatu ciri atau karakteristik yang menjadi pembeda dari yang lain. Jika dilihat dari pendapat lain,
menyatakan bahwa identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri, perasaan, atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Dengan demikian, apakah identitas nasional diperlukan? Nah, menurut saya, identitas nasional merupakan salah satu yang diperlukan karena identitas nasional menjadi pembeda dengan yang lain atau pembeda dengan bangsa lain, yaitu seperti kekhasannya meliputi ciri dari suatu bangsa yang beradab. Selain itu, identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena dengan adanya identitas nasional, maka bangsa Indonesia dapat dibedakan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Kemudian identitas nasional sangat penting bagi kelangsungan hidup negara atau bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara atau bangsa. Identitas nasional juga sebagai suatu kesatuan ini biasanya dikaitkan dengan nilai keterikatan dengan tanah air yang terwujud identitas atau jati diri bangsa dan biasanya menampilkan karakteristik tertentu yang berbeda dari bangsa lain yang pada umumnya dikenal dengan istilah kebangsaan atau nasionalisme. Maka dari itu identitas nasional sangatlah penting untuk dipelajari hingga diterapkan pada kehidupan sehari-hari agar masyarakat di negara tercinta ini dapat mengubah dan memperbaiki segala kekeliruan yang terjadi, menjadikan negara tercinta ini lebih baik lagi dari sebelumnya. Bukanlah orang lain, tetapi kita sendiri sebagai masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini yang dapat mengubah segala kekeliruan yang terjadi. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu wawasan Nusantara. Menurut saya, wawasan Nusantara merupakan suatu pengetahuan atau sejauh mana mengetahui tentang Nusantara. Selain itu, wawasan Nusantara juga merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Nah, wawasan Nusantara diperlukan bagi setiap masyarakat agar sebagai pedoman demi mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Gagasan wawasan Nusantara telah menjadi konsep yang sangat dipertimbangkan untuk menjadi dasar dalam bernegara dan berbangsa. Wawasan Nusantara juga penting bagi bangsa Indonesia karena dapat menjadi pedoman, dorongan, motivasi, dan rambu-rambu dalam menentukan segala keputusan, kebijaksanaan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, atau bernegara, bangsa Indonesia harus memandang wilayah dan orang-orang di dalamnya sebagai satu kesatuan. Karena wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional dikembangkan untuk mewujudkan dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam pemanfaatan lingkungan hidup dengan memelihara keseimbangan dan kelestariannya. Wawasan Nusantara memandang wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Sesuai yang telah dijelaskan, maka mengetahui konsepsi wawasan Nusantara merupakan sangat penting karena jika beda konsepsi atau bahkan tidak ada yang mengetahui konsepsi wawasan Nusantara, kemungkinan akan terjadi intoleransi sesama manusia. Oleh karena itu, meskipun beragam suku adat, agama, dan budaya, kita memandang sebagai satu kesatuan bangsa. Mengapa harus demikian? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itulah pemaparan materi yang bisa saya jelaskan. Semoga materi yang saya jelaskan dapat dan mudah dipahami, dan apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya hanya dari diri saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.